Dua informasi terbaru dari Kemenq terkait dengan pembayaran gaji pensiun yang akan langsung diambil alih oleh Kemenq dan bagaimana dengan nasib Taspen. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji serta pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Berikut informasinya kita ulas pada pagi hari ini di hari Sabtu 8 Februari 2025. Kita masuk dulu terhadap informasi pertama, yang mana uang pensiun PNS dibayar langsung Kemenq. Bagaimana nasib Taspen ke depannya? Kementerian Keuangan atau Kemenq bakal membayar langsung uang pensiun PNS, tak lagi melalui PT Taspen dan PT Asabri. Ke depan, kami berencana untuk melakukan pembayaran uang pensiunan tetap melalui mitra, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen. Ini yang melakukan dari kami, ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenq, Asera Pirimanto Bakti, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta Pusat. Astra menekankan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenq akan membayarkan uang pensiunan tersebut melalui dengan mitra. Ini meliputi perbankan, Pos Indonesia, dan sejenisnya yang kemudian menyalurkannya kepada pensiunan. Perubahan pembayaran uang pensiun itu dilakukan karena DJPB merasa ada banyak kesamaan fungsi dengan Taspen dan Asabri. Pelaporan data dari Taspen dan Asabri kepada pemerintah nantinya tidak ada lagi, melainkan langsung mirroring data dengan kedua BUMN itu. Astra menegaskan, kedua perusahaan pelat merah itu tetap bekerja normal, hanya saja fungsi pembayarannya diambil alih DJPB, Kementerian Keuangan. Jadi, sisi data dan verifikasi ini masih akan terus dilakukan Taspen, termasuk layanannya. Kemudian pembayaran ini kami yang melakukan. Jadi kami bayar lewat mitra, mitranya membayarkan kepada yang tadi disampaikan Pak Misbakhun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Ada orang tua banyak, jelas Atira. Itu adalah tahapan awal. Tentunya ini juga nanti akan subject to evaluasi. Dalam artian kita terus akan melihat hal-hal yang dapat kita perbaiki dari segi layanan lebih baik buat pensiunan. Jadi mungkin nanti akan ada layanan-layanan dari Taspen yang bisa kita dukung. Ini tentunya akan menjadi program kita, tandas ya. Nah, ini terkait dengan uang pensiun yang rencananya akan langsung dibayar Kemenq tanpa melalui Taspen lagi. Kemudian, informasi kedua terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13 serta kenaikan gaji di tahun 2025. Ada angin segar dari Kementerian Keuangan atau Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal positif terkait dengan pencairan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara ASN pada tahun 2025. Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran untuk gaji ke-13 dan THR telah disiapkan. Meski ia belum merinci besaran pastinya. Nanti tunggu saja ya, prosesnya ya, diproses saja. Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair, insya Allah, ujar Sri Mulyani. Sebelumnya, isu penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi ASN sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, juga ikut menanggapi kabar tersebut. Ia menyatakan telah berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasser Lee untuk membahas skema yang akan diterapkan. Namun Erlangga tidak memberikan rincian lebih lanjut, hanya mengarahkan agar pertanyaan mengenai gaji ke-13 diajukan kepada Menteri Keuangan. Dalam beberapa hari terakhir, kabar tentang kemungkinan penghapusan THR dan gaji ke-13 untuk ASN tahun 2025 muncul seiring arahan efisiensi anggaran dalam APBN 2025. Nah itu ya, jadi Sri Mulyani memastikan bahwa anggarannya sudah disiapkan. Nah, kalau kita lihat, perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025
tentu menjadi momen yang dinanti oleh banyak orang, terutama bagi para pensiunan yang menunggu pencairan THR. Tidak hanya THR, gaji ke-13 juga menjadi sumber tambahan yang membantu stabilitas keuangan mereka. Namun banyak yang bertanya-tanya kapan THR dan gaji ke-13 pensiunan akan cair. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan jadwal resmi pencairan THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2025. Nah, tetapi kalau kita lihat berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya cair 10 hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Nah, gitu ya. Kemudian THR biasanya dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan untuk gaji ke-13 diberikan menjelang tahun ajaran baru untuk membantu kebutuhan pendidikan. Adapun komponen THR dan gaji ke-13 mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan. Tentu bagi PNS ada lagi tambahan TPP atau tunjangan kinerja. Mereka yang berhak menerima diantaranya adalah PNS, pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta pensiunan pejabat negara, ditambah lagi dengan yang terbaru adalah P3K ya. Nah, dan masih ada lagi beberapa golongan lain yang akan menerimanya. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 berdasarkan data yang kita himpun pada hari ini di Sabtu 8 Februari 2025, saat ini Sri Mulyani masih sibuk terhadap pemangkasan ya. Kemudian juga Sri Mulyani baru-baru ini mengeluarkan aturan terbaru soal PPN. Nah, jadi pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait tarif resmi pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak utama nilai PPN melalui PMK nomor 11 tahun 2025. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tarif umum PPN sebesar 11%. Kendati demikian, terdapat penetapan nilai lain untuk beberapa jenis barang yang dihitung sebagai 11/12 dari harga jual atau nilai transaksi. Nah, itu yang ditetapkan oleh Sri Mulyani ya, terkait dengan PPN. Nah, sedangkan untuk kenaikan gaji di tahun 2025 hingga saat ini, pemerintah atau Sri Mulyani belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji ini. Jadi, Sri Mulyani hanya mengeluarkan aturan terbaru soal PPN ya, nomor 11 tahun 2025. Mari kita tunggu informasi terbaru dari Sri Mulyani terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Silakan subscribe bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel ini.